Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran online kelas 4 SDIT At-Taqwa Garuda. Salawat beserta salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kabar semuanya anak-anakku di kelas 4? Mulia harap kalian hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Gimana perasaan kalian? Sudah masuk sekolah lagi? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan senang ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan memahami Asmaul Husna serta meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Oke. Nah, menurut bahasa, Asmaul Husna itu terdiri dari kata Al-Asma dan Al-Husna. Jadi Al-Asma itu artinya nama, sedangkan Al-Husna itu artinya baik. Kalau digabungkan secara istilah, Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga mempunyai nama-nama yang baik seperti kita. Contohnya Bulia, nama lengkapnya Lia Amanda. Nah, Allah juga mempunyai nama-nama yang baik yang menyifati zatnya dengan nama-nama baik tersebut yang disebut dengan Asmaul Husna. Sampai sini sudah paham apa yang disebut dengan Asmaul Husna? Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang hari ini kita akan bahas 5 dulu ya. Nah, kalau kalian pernah nggak membaca Asmaul Husna atau menyanyikan lagu Asmaul Husna? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Nah, ada yang tahu lagu itu? Nah, itu adalah lagu-lagu tentang Asmaul Husna. Yang hari ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Yang pertama, sifat Al-Qudus. Nah, ini yang artinya Allah yang Maha Suci. Yang kedua, Asmaul Husna Allah ada yang disebut As-Salam, yang artinya Maha memberi kesejahteraan. Yang ketiga, ada Asmaul Husna yang bernama Al-Malik. Ini nama Allah yang artinya yang Maha merajai. Yang keempat, Al-Mu'min yang Maha pemberi rasa aman. Dan yang kelima, Al-Aziz yang Maha bijaksana. Mari kita bahas apa saja sih arti-arti dan penerapan Asmaul Husna yang barusan Bulia sebutkan. Baik, kita lanjutkan ke dalil sifat Asmaul Husna. Tadi kita sudah menyebutkan 5 Asmaul Husna. Dalilnya apa sih di dalam Al-Quran? Apakah pernah disebutkan? Nah, bagi kalian yang pernah membaca, pernah hatam Al-Quran, pasti pernah membaca surat Al-Hasyr ayat 23 ini ya. Ada yang pernah hatam Al-Quran selama bulan Ramadan kemarin? Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas pasti pernah membaca nih kelewat surat Al-Hasyr ayat 23 ini. Mari sama-sama kita baca surat Al-Hasyr ayat 23 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul
azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci dan Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 23 ini sudah mencakup 5 Asmaul Husna yang tadi kita sebutkan ya. Ada sifat apa saja yang pertama? Al-Qudus, terus As-Salam, ada semua di sini. Al-Aziz, Al-Mu'min ya. Nah, di sini berarti Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus atau yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Baik. Nah, Baik anak-anak, setelah kita membaca dalil surat Al-Hasyr ayat 23 tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang 5 tadi, kita sebagai muslim wajib juga loh meneladani sifat Al-Qudus. Apa sih sifat Al-Qudus tadi? Ada yang masih ingat? Betul, sifat Al-Qudus itu artinya maha suci. Kalau suci identik dengan bersih. Iya. Jadi contoh sikap untuk meneladani sifat Al-Qudus Allah itu dengan mandi, betul, mandi dengan teratur. Di sini siapa yang rajin mandi? Pagi dengan sore. Nah, itu berarti sudah meneladani sifat Al-Qudus Allah. Rajin nyapu, siapa yang rajin menyapu di rumah? Piket di kelas, membantu orang tua di rumah. Masya Allah ya. Berarti sudah belajar untuk meneladani sifat Al-Qudus. Nah, kalau hatinya juga bersih ya, suci, pasti punya sifat rendah hati. Jadi selain bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian, juga membersihkan hati ya. Jadi kita sebagai muslim bisa belajar nih dari sikap-sikap ini ya, membersihkan badan, membersihkan lingkungan, juga membersihkan hati. Kalau membersihkan hati bagaimana Bu maksudnya? Jadi kalau membersihkan hati, kalian menghindari sikap-sikap yang bisa membuat hati kita kotor. Contohnya apa? Sombong, betul ya, ria, ingin dipuji ya, dan sebagainya. Jadi sifat-sifat yang tidak menunjukkan rasa rendah hati kita buang ya, karena kita akan meladeni sifat Al-Qudus yang maha suci. Jadi kita membersihkan badan juga membersihkan hati kita, insya Allah. Kita lanjut ke contoh sikap meneladani sifat As-Salam. Tadi setelah kita meneladani sifat Al-Qudus Allah, sekarang apa sih contoh meneladani sifat As-Salam? Nah, As-Salam ini artinya kan tadi maha memberi keselamatan ya kan? Berarti salah satu contohnya kita bisa tenang dalam mengikuti suatu acara. Jadi memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya saat kepada orang lain saat di acara, juga termasuk meneladani sifat As-Salam. Suka kebut-kebutan di jalan? Oh, jangan ya. Itu berarti belum meneladani sifat As-Salam, karena itu bisa membahayakan orang lain. Jadi tertib dimanapun berada, di kelas, di rumah, di jalan juga terutama ya. Kalau kita bisa meneladani sifat tertib, berarti kita sudah bisa meneladani sifat As-Salam. Kita lanjutkan ya ke sifat Al-Malik. Nah, salah satu Asmaul Husna Allah yaitu Al-Malik yang artinya maha merajai. Maksudnya di sini kita bukan harus menjadi raja atau merajai suatu negara seperti itu, tapi kita minimal harus bisa menguasai, merajai diri kita sendiri dari emosi atau amarah. Makanya salah satu contoh sikap meneladani sifat Al-Malik adalah menahan marah. Seperti bagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Masya Allah, orang yang bisa menahan amarahnya dijanjikan surga oleh Rasulullah ya. Dan
tidak suka untuk mengganggu temannya. Jadi kadang nih ada yang di kelas suka iseng ya sama temennya ya, nggak boleh lihat temennya diem, pengennya dijailin, rambutnya dijambak ya, atau telinganya dijewer. Nah seperti itu, kalau kita bisa menahan diri untuk memberikan rasa aman gitu ya dari gangguan teman-teman gitu, berarti kita sudah bisa meneladani sifat Al-Malik. Jadi insya Allah bagi kalian yang, oh Bu, insya Allah saya orangnya sabar, saya tidak suka marah, berarti kalian sudah hebat bisa meneladani sifat Al-Malik. Kita lanjut ya. Contoh sikap meneladani sifat Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min ini artinya tadi yang maha apa yo? Yang maha memberi rasa aman, betul. Iya. Jadi contohnya kalian punya sopan dan santun ya. Ketika di rumah kalian bersikap santun kepada orang tua, ketika di sekolah kalian bersifat santun kepada guru dan seluruh warga di sekolah. Juga ketika misalnya di jalan ada orang tua, kita sedang melewati jalan, kita bilang permisi ibu, Masya Allah ya. Itu adalah contoh meneladani sifat al-mu'min. Jadi dengan kita punya sifat sopan dan santun, insya Allah kita menjadi orang yang punya sifat al-mu'min. Selanjutnya contoh sikap meneladani sifat Al-Aziz. Nah, Al-Aziz ini tadi artinya kan maha perkasa ya, maha gagah. Maksudnya di sini keperkasaan, kegagahannya bukan berarti harus jadi orang yang kuat secara fisik saja, tapi orang yang kuasa atau mampu senang membantu orang lain. Nah, kalau kalian pernah membantu siapa aja ya di sekitar kalian, di tetangga atau di jalan seperti ini, menolong kakek-kakek atau nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan ya, insya Allah kalian akan bisa meladeni sifat al-ajiz. Juga istiqomah dalam ibadah. Jadi istiqomah itu terus-terusan walaupun sedikit, setiap hari misalnya mengaji 1 lembar atau misalnya sholat duha 2 rakaat, tapi selalu terus saja dijalankan, itu namanya istiqomah. Berarti kalian sudah punya sifat al-ajiz, insya Allah. Baik anak-anakku semuanya, sekian penjelasan dari Bu Lia hari ini tentang Asmaul Husna dan contoh sikap yang meneladani sifat-sifat Al-Husna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Jangan lupa di rumah rajin sholat, rajin ngaji, sopan santun kepada orang tua dan guru. Insya Allah jadi anak-anak yang sukses nantinya di dunia dan di akhirat. Terima kasih sebelumnya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.